Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alib Mbah Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kiai Haji Samsul Muin Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin Jajak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah, amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 118. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Kadzalika qala alladhina min qablihim misla qawlihim tashabat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Waqala lan ngucap sapa aladina wong akeh orang kafir Mekah, layak lamuna kang ora padha ngerti sapa aladina laula yukalimuna krana apa to kok ora ngendikani ing ingsun sapa Gusti Allah, au ta'tina ayatun utawa kok ora tumeka ingsun apa ayatun ayat. Sombongnya itu. Kadzalika mengkono tinten wis tinutur qala ngucap sapa aladina wong akeh min qablihim saking sadurunge kufar Mekah zaman dahulu juga gitu, misal qaulihim ing umpamane pengucape kufar Mekah. Tasabat cecarupan campur aduk apa qulubum pira-pira atine aladina kufar Mekah. Qad bayyana teman-teman mertelaken sapa ingsun Allah al ayati ing pira-pira ayat liqaumin kanggo kaum yuqinuna kang padha iman sapa kaum kabeh. Ayat 118. Ayat ini temanya keingkaran orang kafir terhadap kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan subtema pengingkaran orang musyrik Mekah, orang kafir Mekah terhadap kenabian Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengingkaran terhadap apa yang dibawanya yaitu Al-Quran. Itu temanya, subtemanya. Jadi dalam ayat 118 yang dimaksud dengan ungkapan mereka yang tidak mengetahui, alladzina la ya'lamuna, mereka yang tidak mengetahui dalam ayat ini ialah orang musyrik Mekah. Hakikatnya ya sampai siapapun manusia yang musyrik, tidak di Mekah saja, sampai akhir zaman dimanapun tempatnya. Ada, biasanya generasi-generasi juga ada. Mereka dikatakan tidak mengetahui kenapa. Karena dia itu kok tidak mengetahui itu karena dia itu tidak mengetahui karena kepercayaan mereka tidak berdasarkan wahyu. Jadi punya kepercayaan tapi tidak ada wahyunya, tidak ada bukti kewahyuan yang diturunkan Allah kepada nabi-nabinya. Jadi mereka tidak mengikuti nabi-nabi yang telah diutus oleh Allah itu loh. Maka ada agama tidak punya nabi, tidak punya kitab, ada akhirnya aliran kapitayan, akhirnya itu gitu, kepercayaan. Jadi ada agama yaitu seperti orang musyrik itu. Punya agama tapi tidak punya kitab, tidak punya nabi. Ya, akhirnya layak lamuna tidak mengetahui. Hal seperti inilah ditegaskan
pada ayat selanjutnya yang langsung mengarahkan pembicaraan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW tentang sikap orang-orang musyrik itu dan persamaan perkataan orang-orang musyrik dengan perkataan orang-orang sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW diutus sama itu. Jadi kaum sebelum Nabi Muhammad SAW, kaum Nabi Musa contohnya seperti itu, nentang-nentang. Jadi orang-orang musyrik Mekah mengatakan begini, mengapa Allah kok tidak langsung berbicara dengan saya ya, kalau menerangkan Muhammad adalah utusan Allah? Dan mengapa Al-Quran itu oleh Allah kok tidak diturunkan pada saya, kok pada Muhammad? Malaikat itu gimana untuk menjelaskannya? Malaikat itu kok tidak memberikan dalil-dalil yang kuat pada saya, menerangkan, membuktikan kalau Muhammad itu nabinya. Jadi orang-orang musyrik berengkelnya seperti itu, sok gaya, sok sombong itu loh. Ya. Ayat ini menerangkan bahwa perkataan mereka orang-orang musyrik Mekah itu sama dengan perkataan orang-orang sebelum dia itu, ya orang-orang musyrik Mekah itu. Orang dahulu, nenek moyang-moyangnya dulu itu, ya ucapannya kepada Kanjeng Nabi, pada para nabi, para rasul Allah juga gitu. Podo persis kata-katanya, yaitu masalah keingkaran. Gara-gara keingkaran dan kedengkian mereka, orang-orang kafir, orang musyrik, orang yang tidak tahu pada para nabi, khususnya pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu bukan karena tidak adanya dalil atau bukti-bukti yang tertentangkan, enggak. Itu loh. Ingkarnya kepada Kanjeng Nabi dan ingkarnya kepada Al-Quran, orang-orang musyrik itu bukan karena masalah dalil, tidak ada bukti. Tidak. Memang hati mereka tertutup. Hatinya terkunci untuk menerima dalil-dalil itu. Makanya ya kesombongannya, keangkuhannya itu muncul, berkembang besar, nggak karu-karuan. Walaupun dalil dan bukti kenyati itu didatangkan, kalau hatinya tertutup, ya tidak bisa masuk, tetap tidak akan beriman. Jadi tidak semudah. Orang itu kalau nggak percaya, walau itu berbukti yang jelas, ya tetap tidak percaya. Itu biasanya gitu, mencari alasan lain supaya tidak percaya. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 153 dan surat Al-Baqarah ayat 55. Wa id qultum ya Musa lanu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kurang ajar itu orang-orang kafir itu. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Kami Nabi Musa, orang-orang Bani Israel, ingin iman saja, tidak tanya-tanya. Hai Musa, aku akan iman kepadamu, tapi tunjukkan Allah itu kepadaku. Saya bisa melihat dengan kepala mataku sendiri. Itu buktinya itu. Surah Al-Baqarah ayat 61. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan ini, cuma satu jenis. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu Allah untuk kami ini, agar Allah memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Sudah dikasih mana wasal dan sauma, kan enak toh, rasa madu, rasa dan daging yang berprotein tinggi. Mencari saja, itu tujuannya memang ingkar. Ya ingkar itu tidak percaya, mereka ya saja itu. Nah, orang Nasrani itu juga berani berkata kepada Nabi Isa alaihissalam dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 112. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata,
Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Menghina saja itu. Termasuk tanda-tanda keingkaran itu. Cara Jawa kakek cerawat. Selanjutnya ditegaskan bahwa orang kafir tidak akan beriman walaupun keterangan atau bukti-bukti apapun diturunkan kepada mereka, tetap tidak beriman. Surat Al-An'am ayat 7. Dan sekiranya kami turunkan kepada Muhammad tulisan di atas kertas, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri. Al-Quran 30 juz seandainya. Niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Ini sihir Muhammad. Ya pokoknya mencari yang enggak bener itu. Bener itu. Dikasih bukti ya enggak percaya. Pada akhir ayat diterangkan bahwa Allah selalu menurunkan bukti-bukti dan dalil-dalil bagi segala sesuatu. Jelas itu. Allah menerangkannya dengan sejelas-jelasnya. Orang-orang yang bersih jiwanya dan hatinya akan segera menerima dalil-dalil dan bukti-bukti itu. Dan mereka orang mukmin pasti segera meyakininya. Nah, orang-orang yang tidak menerimanya ialah mereka yang dalam hatinya itu sudah ada rasa dengki. Hati kita ini loh, dengki enggak, ada penyakitnya enggak, hatinya kasar enggak, tertutup oleh Allah enggak, itu yang kita tahu sendiri. Makanya setiap orang pasti ada bedanya, keimanan, keyakinan, ya sesuai dengan kebersihan hatinya orang-orang itu sendiri. Orang kafir jelas nggak bisa tertutup hatinya, kok beriman nggak bisa. Mudah-mudahan kita dibuka oleh Allah hati kita mendapat hidayah Allah, amin. Surat Az-Zariyat ayat 53. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Itu suka menerjang aturan Allah. Ayat di atas merupakan penawar duka bagi Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang sedang menghadapi keingkaran kaum musyrik Mekah, orang kafir Mekah terhadap ajaknya Kanjeng Nabi. Seolah-olah ayat di atas menerangkan bahwa sikap kaum musyrik itu adalah sikap yang sama dengan sikap orang-orang dahulu terhadap para nabi yang diutus oleh Allah kepada hamba-hambanya dan umatnya. Karena itulah janganlah diraukan sikap mereka dan janganlah kita bersedih. Jadi kita sebagai generasi Islam berdakwah harus sabar, tidak usah gampang putus asa. Shadaqal Nadim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.